Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Tong Di Van Khao. Film ini adalah film aksi tahun 2017 yang berasal dari Thailand. Film Tong Di Van Khao ini bercerita tentang kisah kebulatan tekad, kesetiaan, keberanian, dan pentingnya hidup yang gigih. Lalu seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang pria bernama Tong Di yang diperankan oleh Bua Khao, seorang petarung Muay Thai profesional asal Thailand yang sudah meraih banyak penghargaan. Sejak bocah, si Otong ini sering dibully oleh teman-teman seusianya. Hingga di sebuah pasar, ini yang terjadi. Lelah menjadi sasaran mereka, Otong ingin mempelajari bela diri agar menjadi orang yang kuat. Sayangnya, bapak si Otong tidak setuju dan langsung membawanya menemui biksu. Otong beralasan dia hanya ingin membela dirinya saat dipukuli oleh orang lain. Biksu yang bijaksana tidak menyalahkan siapapun yang membela dirinya selama dia tidak menyakiti lebih dulu. Kembali bertemu dengan kawanan bocah Reman, Otong kembali dilempari buah-buahan. Ide cemerlang muncul. Otong memanfaatkan buah-buahan itu untuk melatih pukulannya. Hari pembalasan tiba. Otong menyerang mereka dengan melemparkan buah ke dongdong. Saat mereka mengejar, Otong berhasil mengalahkan mereka semua termasuk bos mereka yang bernama Wun Chen yang terjatuh hingga kepalanya berdarah. Sejak saat itu, Tong Di memutuskan untuk berkelana mencari jati dirinya. Kembali ke kampungnya, Tong Di kembali berlari setelah Wun Chen dan anak buahnya melakukan pengejaran untuk membalas perlakuan Tong Di kepadanya saat mereka masih bocah. Tong Di berhasil kabur yang membuat si Wun Chen meluapkan kekesalannya kepada anak buahnya. Ayah Wun Chen yang merupakan juragan tanah di desa ini tidak terima dengan perlakuan Tong Di kepada anaknya. Sesampainya di sebuah kampung, Tong melihat pertandingan gaya bebas tingkat RT. Di pertarungan pertamanya, Tong berhasil menjatuhkan lawan. Kemenangan Tong berbuah uang taruhan untuk pelatihnya. Setiap pertarungan yang dilakoni oleh Tong, dia berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Pundi-pundi uang yang didapatkan pelatihnya semakin banyak. Tong yang bodoh dan polos dijadikan sapi perah olehnya. Titel juara kampung berhasil disematkan kepada dirinya. Hingga suatu hari, seorang pendekar dari kampung seberang datang untuk menantang Tong. Setelah melakukan ritualnya, tadi diduga lawannya ini berhasil menjatuhkan Tong dengan mudah hingga Tong tersungkur ke dalam sungai. Bukannya menolong, si pelatih malah membiarkan Tong tenggelam. Beruntung, seorang pria mabuk menyelamatkan jiwa Tong Di. Sambil tertawa, dia mengatakan pelatihnya telah membuang Tong bagai kulit pisang yang hanya diambil bagian dalamnya. Tidak sebodoh penampilannya, pria mabuk ini seakan tahu betul tentang bela diri yang sesungguhnya yang tidak hanya mengandalkan kekuatan otot, namun juga teknik, strategi, dan disiplin yang tinggi. Tong kembali berkelana jauh dari kampungnya. Sampailah dia di sebuah kampung yang berada di dalam hutan. Terlihat para pria di desa ini sedang berlatih Muay Thai. Yang menarik, seorang gadis cantik mojang desa dengan balutan pakaian seksoi ala adat setempat terlihat sedang membuat sayur lodeh.
Gadis ini bernama Soy. Sang master terkejut karena dia tidak mengenali Tong Di. Selain memperhatikan anak gadis pelatihnya, Tong Di beralasan ingin belajar bela diri kepadanya untuk menjadi yang terkuat. Harumnya ubi rebus si emak membuat perut Tong Di keroncongan. Namun karena dia malu, Tong Di beralasan perutnya masih kenyang. Di tempat ini, Tong Di banyak mendapat pelajaran dari gurunya. Kemampuan bertarungnya semakin baik. Beberapa siswa senior di desa ini berhasil dia jatuhkan. Nasib sial kembali menimpa Tong Di. Wun Chen datang bersama utusan ayahnya membawa pasukan untuk menangkapnya. Tak sampai di situ, Wun Chen bahkan memaksa akan menjadikan Soy sebagai istrinya. Demi menghindari korban, Tong Di muncul untuk menyerahkan dirinya. Tangannya diikat, kemudian dia diseret. Tak diduga, komandan keji ini memerintahkan anak buahnya untuk membumi hanguskan kampung ini. Sontak, seluruh pria melakukan perlawanan kepada mereka. Tong berhasil menjatuhkan si Wun Chen dan memberinya pelajaran. Meskipun terbanting ke dalam kobaran api, Tong berhasil bangkit kembali. Akhirnya, para petarung di desa ini berhasil memukul mundur mereka. Tong Di meminta izin kepada Master untuk meninggalkan desa ini demi keselamatan mereka semua. Hai Tong Di, engจะไม่คิดเปลี่ยนใจหรือ งั้นฉันลาแล้วจ้ะทุกคน Sementara itu, Wun Chen dan si kolonel mendapat omelan dari ayahnya karena gagal menangkap Tong Di. Saat dalam perjalanan, seorang pemuda ceking bernama Phuket meminta untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, mereka berdua sampai di sebuah pasar yang berada di pecinan. Mereka menawarkan diri untuk bekerja di sebuah opera yang dijaga seorang gadis bernama Ling Ling. Pertunjukan seni bela diri Cina ini menarik perhatian Tong Di. Sayangnya, ayah Ling Ling menolak mereka berdua untuk bekerja di tempat ini. Akhirnya, Tong Di dan si ceking berhasil mendapatkan pekerjaannya. Suatu hari, rombongan saudagar yang membawa gadis cantik bernama Lem Yung diserang kawanan bandit. Tak segan-segan, mereka membunuh para pengawalnya. Ternyata, komplotan ini dipimpin oleh si Wun Chen dan kolonel. Tak hanya cantik, Lem Yung memiliki kemampuan bela diri. Saat akan ditembak, muncullah Tong Di untuk membantu menumpas para bandit ini. Menunjukkan skillnya sebagai petarung handal, Tong Di berhasil menumpas mereka hingga sisanya kabur melarikan diri. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, Lem Yung memberikan cincin peninggalan neneknya. Hiraukan gigi hitamnya Lem Yung karena kebiasaan wanita Thailand seperti umumnya masyarakat Indo adalah mengunyah daun sirih atau nyepah. Tong Di kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di desa Chop Tree. Setelah menemukan perguruan bela diri, Tong Di meminta izin kepada pelatihnya untuk belajar di tempat ini. Sebelum diterima, Tong Di harus melawan salah seorang muridnya. Dari pertarungan ini, Tong Di berhasil menjatuhkan lawan dan resmi diterima oleh Master. Yang mengejutkan, rupanya si ceking Phuket berasal dari desa ini. Hari demi hari, Tong Di banyak mendapat pelajaran penting dari gurunya. Hujan badai tidak menghalanginya untuk terus berlatih dengan keras.
Suatu hari, Tong kembali bertemu dengan Lem Yung. Sama halnya dengan si Ceking dan Ling Ling. Tong berharap Lem Yung dapat menerima cintanya, namun sepertinya dia masih malu-malu kucing. Turnamen antar perguruan dimulai. Tong muncul untuk membawa nama baik perguruannya. ข้าชื่อทองดีเป็นศิษย์ครูเมฆขอเป็นตัวแทนแต้เสาขอขึ้นโชกอีกคน Saat pertarungan dimulai, jual beli serangan antara dua petarung hebat ini langsung memanas. Satu sama lain menunjukkan skillnya hingga Tongdi berhasil lolos menjadi juara. Tong meminta izin kepada gurunya untuk kembali berkelana. Sebuah gulungan kertas berisi pesan diberikan kepada Tongdi. Ditemani 3 temannya, mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di sebuah desa, mereka menemukan sebuah perguruan. Anehnya, sang master yang dijuluki Dewa Mabuk terlihat tidak meyakinkan. Mereka baru percaya dia adalah seorang master setelah mencoba melakukan serangan. Master ini khusus memberikan pelatihan dengan menggunakan tongkat kayu. Setelah cukup mendapatkan ilmu, Tong dan 3 temannya pamit meninggalkan perguruan. Sang master memberi mereka hadiah pedang khusus buatannya, terkecuali si Phuket yang harus ikhlas menerima pisau dapur. ขอให้พวกเองโชคดี Saat dalam perjalanan, komplotan Wuncen muncul menyergap mereka. Naas bagi Phuket, dia tertembak di dadanya saat peluru akan menyasar ke Tongdi. Tongdi benar-benar dibuat murka. Komplotan bandit itu dibabat habis, termasuk si kolonel yang tewas ditusuk dengan pisaunya sendiri. Sementara itu, Wuncen yang ketakutan langsung berlari kabur. Phuket yang mengalami luka tembak harus segera dibawa ke kota meminta pertolongan seorang dokter agar nyawanya bisa tertolong. Tak mau buang waktu, Tongdi dan 2 temannya membawa Phuket menggunakan seekor kuda. Perjalanan yang cukup jauh hingga air sungai yang deras pun tidak bisa menghalangi mereka karena rasa persaudaraan yang tinggi. Sampai di desa tujuan, Tongdi malah terlibat pertengkaran dengan pemilik kuda yang marah karena kudanya terluka. Selain uang, Tongdi juga memberikan cincin emas pemberian Lem Yung. Karena tidak mau menerima, mereka terlibat pertarungan hingga seorang pria melihat cincin milik Tongdi. Dia membantu Tongdi untuk membawa Phuket ke seorang biksu yang ahli dalam pengobatan. Beruntung, nyawa Phuket dapat terselamatkan. Tongdi berterima kasih kepada pria ini. Bahkan cincin miliknya dikembalikan. Tiba-tiba Lem Yung pun datang. Saat sedang berjalan, giliran Lem Yung yang tidak sengaja menginjak tai kebo. Dengan romantisnya, Tongdi membersihkan sepatu milik Lem Yung. Mereka senang Phuket akhirnya kembali pulih. Semua warga berkumpul untuk mencegah serangan terulang yang dilakukan oleh komplotan bandit. Yang mengejutkan, pendekar yang pernah mengalahkan Tongdi adalah ayah dari Lem Yung. จากดีเทียวหล่ะใช่ไหมทองดี Kompetisi untuk mencari petarung terkuat mulai diselenggarakan di sebuah arena yang dijaga pasukan keamanan. Pejabat setempat menyaksikan langsung pertandingan ini. Petarung dari berbagai perguruan menunjukkan kebolehan mereka. Giliran teman Tongdi yang maju untuk menghadapi lawannya. Pertarungan berjalan cukup sengit. Di sisi lain, Tongdi kembali bertemu dengan pria yang menolongnya. Pertandingan ini akhirnya dimenangkan oleh kawan Tongdi.
Giliran selanjutnya, Tongdi melawan ayah dari Lam Yung. Kali ini, giliran Tongdi yang melakukan ritualnya sebelum pertarungan dimulai. Tak menyerah, Tongdi kembali bangkit dan melakukan serangan balasan yang membuat pendekar ini ambruk. Dan itu artinya Tongdi keluar sebagai juara. Tak puas dengan kemenangan Tongdi, sang penguasa menurunkan petarungnya. Tak butuh waktu lama, dalam satu jurus Tongdi kembali menumbangkannya. Saat Tongdi akan mendapatkan hadiah, di luar dugaan, tiba-tiba sekelompok penjahat datang menembak si pejabat. Tak diduga pria ini adalah orang yang menolong Tongdi. Setelah berhasil merebut senjatanya, Tongdi ditawari untuk bergabung dengannya menguasai dunia dan bebas dari perbudakan. Tongdi berada di antara dua pilihan. Dia akhirnya menyerahkan kembali pistolnya. Setelah ditembakkan ke arah kepala Tongdi, ternyata pelurunya kosong. Terungkap, pria ini adalah raja yang sesungguhnya. Dia sengaja melakukan drama dibantu Lam Yung dan seluruh anak buahnya untuk menangkap para pejabat wilayah yang korup. Di akhir film, Tongdi diangkat menjadi panglima perang kerajaan. Setelah berhasil menumpas para pemberontak dan bajing loncat, Tongdi ditemani Lam Yung pulang kampung untuk menemui ibunya yang telah lama dia tinggalkan. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Tongdi Van Gogh ini? Tak mau banyak berkomentar karena saya ada rapat konspirasi bumi datar. Tapi sebelum pergi, saya suruh put kopi dulu. Mantap anjing. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.